Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kreasi kami berupa APE matematika berupa truk angka dan sains berupa metamorfosis kupu-kupu. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan permainan APE matematika tentang truk angka. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada kelereng, ada lem tembak, ada gunting, ada kertas origami, ada kardus, dan ada tutup botol. Oke, kita akan masuk ke cara bermain dalam truk angka ini. Yang pertama, kita harus menghitung atau mengenalkan angka dari 1 hingga ke 10. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian kita meminta anak untuk mengisi tiap-tiap bak dengan kelereng sesuai dengan jumlah yang ada di bak. Sesuai dengan angka yang ada di bak. Oke, kita mulai di truk yang pertama ya. Yang pertama ada angka 1, berarti kita memasukkan kelerengnya 1. Terus ada angka 2, kita masukkan kelerengnya 2. 1, 2. Terus ada angka 3, kita masukkan kelerengnya juga 3 ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada angka 4. Kita masukkan 4 kelerengnya ya. 1, 2, 3, 4. Terus ada angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan lanjut ke bak yang selanjutnya. Di bak yang ini, ada angka 6. Berarti kita harus menghitung kelereng dan memasukkan kelereng yang berjumlah yang sesuai dengan angka yang ada di baknya. Ada angka berapa? Angka 6. Berarti kita harus memasukkan 6 kelereng ke dalam baknya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Lanjut ke bak yang selanjutnya. Ada angka berapa? Ada angka 7. Berarti kita harus memasukkan 7 kelereng ke dalam bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, next ke bak berikutnya. Ada angka 8. Berarti kita juga harus memasukkan 8 kelereng ke dalam bak. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, next. Ke bak yang ada angka 9. Kita masukkan kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan untuk bak yang terakhir ada angka 10. Berarti kita harus memasukkan 10 kelereng ke dalam bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya, setelah semua bak truknya terisi dengan kelereng sesuai dengan jumlah angka yang di tiap-tiap bak, mari kita menghitung angka 1 hingga 10 dalam 3 bahasa ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Coba ulangi dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Coba ulangi dalam bahasa Jawa. 1, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, setelah semua bak-bak truknya sudah terisi oleh oleh kelereng sesuai dengan jumlah angka di tiap-tiap baknya,
kita antar ke tujuan. Sebelum kita jalankan truknya, terlebih dahulu kita harus apa ya teman-teman? Baca doa dulu. Oke, doa naik kendaraan darat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Amin. Baiklah, adapun perkembangan 6 aspek yang akan didapat dari permainan truk angka ini, yaitu yang pertama, Motorik, yaitu anak mampu mengambil dan meletakkan kelereng di setiap bak. Yang kedua, kognitifnya yaitu menghitung jumlah kelereng yang ada di dalam setiap bak. ketiga yaitu bahasa, yaitu menyebutkan angka dari 1 hingga 10 dengan 3 bahasa. Yang keempat yaitu seni. Anak dapat menyebutkan angka 1 hingga 10 sambil bernyanyi. Yang kelima, sosial emosional. Anak dapat melatih kesabarannya dalam menghitung dan meletakkan kelereng yang ada di setiap bak. Yang terakhir, yang keenam itu ada nilai agama dan moral. Di situ yang didapatkan oleh anak yaitu anak dapat menghafal doa naik kendaraan. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan sains berupa metamorfosis kupu-kupu. Adapun alat dan bahan yaitu ada kain panel, plastik, dagron, lem tembak, dan gunting. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya metamorfosis kupu-kupu. Pertama-tama, ibu kupu-kupu mencari tempat untuk meletakkan telur-telurnya. Terbang dia, Kemudian, setelah mendapatkan daun yang cocok, ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu meletakkan telurnya di daun. Setelah lebih kurang 10 hari, telur tadi menetas. Muncullah ulat. Ulat yang tadi menetas sangat lapar. Kemudian ulat ini memakan dedaunan-dedaunan yang ada di sekitarnya. Setelah sudah sangat banyak ia memakan daun, badannya tumbuh besar. Dan ulat tadi berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, perlahan-lahan si ulat berubah menjadi kupu-kupu. Lebih kurang 15 hari. kita keluarkan dulu ya kupu-kupunya. Dan jadilah kupu-kupu setelah lebih kurang 15 hari di dalam kepompong. Dia hinggap di dedaunan. Setelah kita melihat tahapan demi tahapan dari metamorfosis kupu-kupu, mari kita nyanyikan tahap metamorfosis kupu-kupu. 1, 2, 3. Subhanallah, Maha Suci Allah, dari telur jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Terbang ke sana, terbang ke sini, menghisap madu. Sekarang kita mengajak anak untuk menyusun kembali tahapan demi tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Sebelumnya kita acak dulu ya urutannya. Nah, kira-kira tahapan awal dari metamorfosis kupu-kupu itu apa ya? Biar kita mudah dalam mengingat tahapan demi tahapan metamorfosis kupu-kupu, kita nyanyikan kembali lagu metamorfosis kupu-kupu. Subhanallah, Maha Suci Allah, dari telur. Oke, jadi awalnya tadi dari telur ya, tahapan awal dari metamorfosis kupu-kupu itu dari telur. Oke, tahapan keduanya kita lanjutkan lagi lagunya. Subhanallah, Maha Suci Allah, dari telur jadi ulat. Oke, jadi ulat
ya. Oke. Tahapan keduanya jadi ulat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Subhanallah, Maha Suci Allah, dari telur jadi ulat, jadi kepompong. Oke, tahapan ketiganya yaitu jadi kepompong. Yang terakhir adalah jadi kupu-kupu yang cantik ini. Oke, berarti ada 4 tahapan metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama telur, kedua ulat, ketiga kepompong, dan yang keempat kupu-kupu. Demikianlah Adapun aspek pengembangan yang dicapai anak-anak dari media sains metamorfosis kupu-kupu, yang pertama ada aspek bahasa. Anak dapat menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya metamorfosis kupu-kupu. Yang kedua ada aspek seni. Anak dapat menyebutkan tahap metamorfosis kupu-kupu dalam bentuk nyanyian. Yang ketiga ada aspek fisik motorik. Anak dapat melakukan senam jari ketika memeragakan tahap terjadinya metamorfosis kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu. Dan yang keempat, aspek kognitif. Anak dapat menghitung berapa tahapan terjadinya metamorfosis, serta dapat menyusun ulang tahapan metamorfosis dari awal hingga akhir. Yang kelima, ada aspek sosial emosional. Anak dapat melatih kesabarannya dalam menyusun tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap selanjutnya metamorfosis kupu-kupu. Yang keenam ada aspek nilai agama dan moral. Di situ Anda dapat mengetahui kebesaran Allah, kebesaran kuasa Allah yang dapat menciptakan kupu-kupu yang begitu indah. Demikianlah hasil kreasi kami berupa APE matematika, truk angka, dan juga sains metamorfosis kupu-kupu. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.